YouTube, welcome to my channel. Oke, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan juga loncengnya, jangan lupa like dan komen juga ya. Oke guys, untuk video kali ini gue bakalan nge-share ke kalian cara-cara masukin koral baru. Jadi biasanya cara-cara ini banyak yang salah. Jadi biasanya ini sih menurut gue ini salah satu cara yang penting buat kalian masukin koral. Tahap-tahapnya apa aja biar koral kalian juga nanti bisa hidup panjang dan sehat di dalam tank kalian gitu. Selain juga nutrien-nutrien di tank kalian ya. Tapi ini salah satu cara yang yang paling penting sih buat kedepannya koral gimana. Jadi ada tahapnya saat kalian beli dan bawa pulang ke rumah, terus kalian mau masukin ke koral ke dalam tank kalian, ke akuarium kalian. Itu sebenarnya ada cara-cara khusus. Sebenarnya nggak susah, cuma ini kadang-kadang suka diabaikan sama river pemula gitu. Jadi gimana caranya, gimana step-stepnya buat masukin koral baru ke dalam tank kita yang udah berjalan. Saksikan terus videonya, jangan di skip. Meanwhile, Oke guys, jadi pertama-tama setelah kalian beli koral dan ikan, jadi kalian ngambangin gini, dimasukin ke tank sama plastik-plastiknya. Tujuannya apa? Biar supaya suhu di air di dalam di dalam plastik sini biar sama semua. Biar sama-sama tank. Jadi nanti pas koral di drip pakai air tank, diaklamasi lagi pakai air tank, disesuaiin sama salinitasnya. Jadi nanti suhunya udah sama. Jadi nanti tinggal di drip doang, di drip pakai air tank ini. Oh ya, jangan lupa pastiin air tank kalian jangan sampai habis ya. Kan kalau gue masih penuh kan airnya. Nah, jadi jangan sampai habis. Jangan lupa juga biar supaya nggak ngacak-ngacak koral di dalam, mendingan sih flow-nya itu dimatiin semua. Jadi semua ini gue matiin, pompa gue matiin, sama surface skimmer gue matiin. Lebih baiknya sih nanti pas saat koral masuk, lebih baiknya sih pada saat lampu mati juga ya. Jadi nanti lampunya mungkin diredupin aja pas saat koral masuk. Koral yang dalam sehat-sehat sih. Ini soal belum mekar lagi. Ada bristle worm. Tadi kena kena plastik jadi nggak mekar. Terus ini payungannya mekar banget. Zoa yang lain. Mekar. Gastonya gemuk-gemuk. Apalagi nih ya, sekarang otak yang ini nih 2 gemuk banget. Sama yang ini juga lebih gede sekarang. Oke, nanti gua update lagi saat ngedrip air dari air main tank ke air koral nanti. Jadi kita aklamasi dulu. Oke, jadi udah sekitar 20 menit gua taruh di sini. Gua ngambangin di sini biar supaya suhunya sama, nggak kaget nanti, stres kalau kaget. Jadi yang perlu disiapin itu adalah satu wadah terserah mau pakai ember atau mau pakai gayung terserah. Terus ini selang aerator gini. Nah, jadi nanti ini gunanya buat ngedrip. Langsung aja ya. Pertama-tama kita buka dulu koralnya. Oke, jadi ini gue bikin kayak orange. Dimasukin aja ke dalam sini. Masukin juga airnya ya, jangan lupa. Usahakan airnya cengkehnya tenggelam, koral kalian nanti tenggelam di airnya biar supaya nggak stres.
Oke, ini apa ya? Ada yang bisa tebak? Ini apa? Oke. Ini Sinarina. Sinarina merah. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, Sinarina merah. Kita langsung masukin sini juga. Nah, ini ada Zoa baru. Jadi ini Zoa Super Sunflower sama Bambam. Kebetulan kemarin gua lihat ada promo gitu. Jadi ini biasanya jualnya per mata 50.000. Ini ada berapa mata ya? Bentar, gua lupa ada berapa mata. Jadi ini Bambamnya ini banyak matanya ya. Ada berapa tuh? 1, 2, di sini aja udah ada 5, 3, 2, udah 11 nih matanya nih. Ada 11 mata, tapi bentuknya berantakan ya. Bentuknya berantakan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita frag aja kalau udah sehat. Terus ini Super Sunflower. Nah, ini juga ada banyak matanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 9 ini matanya. Oke, langsung kita masukin sini juga. Oke, terus ada apa lagi? Koralnya udah, sekarang tinggal ikan. Jadi ini gue beli keling liris buat makanin hama ya. Jadi kayak Bristol worm dia suka makanin juga. Terus kopepot bukan hama sih, tapi kalau banyak populasinya juga ganggu koral. Jadi ini ada keling liris masuk, terus sama ikan roket. Roket langsung masuk aja. Sebenarnya kalau gue sih ikan paling cuma bentaran doang sih di sini. Nanti langsung gue pindahin sih. Biasanya kalau proses koral yang agak lama. Oke, sesuai yang tadi gue bilang, kalau misalnya ikan nggak terlalu gue drip lama-lama ya. Jadi nggak gue drip malah. Jadi nggak usah aklamasi lama-lama. Biasanya sih ikan gue gitu. Jadi langsung aja dimasukin. Oke, pelan-pelan biar nggak stres. Keling liris masuk. Nah, itu ikannya itu masuk. Terus mana dia roketnya? Oke, jadi ini roket kita masukin. Ya. Jadi gue masukin ikan kecil-kecil ya, karena tanknya juga kecil. Jadi kalau misalnya masukin ikan gede-gede, takutnya nanti nutrien malah nggak kekontrol. Nah, oke. Terus kita ngedrip koral ya. Jadi ini kita ikat dulu. Kita ikat biar supaya dia netes-netes. Jadi nanti masukin air dari tanknya itu nggak terlalu deras. Oke, jadi begini. Terus ini nanti kita sedot dulu biar airnya keluar ke sini. Bisa di drip. Oke. Nah, itu airnya udah netes. Tuh. Jangan terlalu deras ya, segini aja sih cukup harusnya. Oke, mungkin sampai ya sekitar 10 menitan lah ya, 10 menitan ngedrip gini.
Nanti kalau airnya udah kepenuhan bisa dibuang, tapi ini kayaknya nggak perlu sih. Ya, terus atas gini drip biar supaya dia salinity-nya juga jadi sama. Terus nutriennya di tank sini di air sini sama di air tank juga jadi sama. Nanti tinggal kita masukin. Cara ini cukup penting ya. Jadi sebelum kalian masukin koral, sebaiknya lakukan ini karena biar supaya koralnya juga bisa hidup dan nggak stres nanti pas masuk tank. 2,000 years later. Oke, jadi ini udah gue drip sekitar 10 menitan. Masih jalan tuh. Masih jalan kan ya. Udah sekitar 10 menitan langsung bisa kita masukin sih. Terus tadi airnya juga agak kepenuhan jadi gue buang sedikit. Nah, nanti air sisa di sini jangan dipakai lagi ya. Jadi dibuang aja. Oke, ngedripnya udah. Kita langsung masukin koral. Oke, jadi nanti pas lu masukin koral, biasain kalau masukin koral baru itu jangan langsung di atas. Jadi nanti penetrasi cahayanya biasanya kalau masih baru itu kalau kena cahaya kencang, cahaya terang itu biasanya suka stres. Makanya kalau koral baru biasanya gue masukin di paling bawah. Jadi nanti bertahap sekitar 2-3 hari baru naik ke atas, naik ke tengah, terus nanti seminggu baru naik ke atas gitu. Oke, kita masukin cangkehnya. Cangkehnya kita taruh bawah dulu ya. Ya, tuh cangkeh gua taruh bawah sebelah kanan. Terus kita masukin sinarina. Sinarina merah. Kita masukin. Oke, sinarina di situ. Kalau kelihatan. Lanjut kita masukin zoa-zoanya. Nah, kalau zoa special case dia biasanya kalau stres ngeluarin lendir. Jadi lendirnya mesti dihilangin, jadi mesti ditaruh di atas biar supaya kena flow kena flow lumayan deras. Jadi mesti ditaruh di atas. Oke, kita taruh di mana ya? Di sini deh. Ini bam-bam. Oke, bam-bam sama satu lagi super sunflower. Ini juga, ini kan termasuk zoa, jadi kita taruh di atas. Gimana ya? Sini nih. Oke, jadi ini super sunflowernya ini aku taruh sini, yang ini nih. Terus bam-bamnya yang ini. Yang lain juga pada sehat. Ini Uther Chaos, ini Rainbow Incinerator, ini Purple Monster. Yang lain zoa kampung sih, tapi lumayan bagus juga. Tuh yang sana. Ini juga. Yang ini habis kena plastik jadi nggak ngembang, sama yang di bawah tuh juga. Oke, itu tanknya. Pasti tanknya agak kotor ya. Nah, air tumpah dikit. Nah, itu cangkehnya masih gue taruh bawah. Mungkin hari atau 2 hari gue bakalan taruh atas sih. Tapi kalau sinarina memang di bawah ya. Nih sinarina ini memang di bawah dia. Jadi nggak perlu dikatasin. Oke, cangkehnya nggak tahu nih, bingung gue taruh mana. Mungkin nanti mana ya? Nah, bingung kan taruh mana? Nah, nanti gue bikin surprise buat kalian. Oh iya, lupa kalau abis masukin koral gini tadi
Sinarinanya gue taruh situ karena dia nggak suka arus ya. Jadi sementara gue taruh belakang dulu. Nah, jadi kalau misalnya habis masukin koral gini, kalau bisa lampunya langsung dimatiin ya. Dimatiin atau diredupin. Karena biasanya mereka masih stres di awal. Oke, sekarang gue matiin. Oke, kalian udah lihat gimana cara-caranya masukin koral. Jadi dari tahap kalian beli, terus masukin plastik-plastiknya di dalam tank kalian. Jangan lupa juga matiin pompa-pompanya biar supaya nggak ngacak-ngacak koral ya plastik koral kalian. Terus ngedrip air dari main tank ke wadah penempatan koral awal itu. Jadi ditaruh wadah kan tadi kayak tadi. Terus di drip itu sebenarnya penting karena biar supaya koral juga bisa menyesuaikan pertama dari suhu, terus dari salinitas, dan tentunya nutrien-nutrien yang ada di dalam main tank kalian. Jadi kalau misalnya kalian asal masukin, biasanya koral stres dan itu pemicu koral mati sih biasanya. Ya 50% bisa mati sih koral kalian. Jadi cara ini sebenarnya sangat penting menurut gue ya. Menurut gue itu sangat penting biar supaya koral bisa bertahan lama di tank kita gitu. Jadi jangan di skip cara ini ya. Jadi cara ini menurut gue paling ampuh buat masukin koral baru ke tank kita begitu. Oke, sampai segitu aja videonya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini gratis. Terus juga jangan lupa nyalakan loncengnya, karena nanti setiap gua upload video pasti ada notifikasi ke kalian biar supaya kalian juga terus terupdate tentang akuarium air laut. Jangan lupa juga like dan komen pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau sempat sih pasti gua balas pertanyaannya. Dan jangan lupa untuk share ke teman kalian, para reviewers baru, untuk seenggaknya bisa ada guide-nya lah untuk membuat akuarium air laut. Oke, thank you for watching and happy raving.